Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi distribusi frekuensi dan jenis grafik. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Irfani Farika dengan NIM 1219026, Laila Nuraini dengan NIM 121900608, Rian Darmawan dengan NIM 121900778, Handoyo Briliano Pradana dengan NIM 121900938, Wahyu Jati Suseno dengan NIM 121910000, dan Farid Dafadia Ulhaq dengan NIM 121910063. Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu, di mana setiap individu atau item hanya termasuk ke dalam salah satu kelas saja. Distribusi frekuensi bertujuan untuk mengatur data mentah, yaitu data yang belum dikelompokkan, ke dalam bentuk yang lebih rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Macam-macam distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi numerikal, yaitu pengelompokan data berdasarkan angka-angka tertentu, biasanya disajikan dengan grafik histogram. Yang kedua, distribusi frekuensi kategorikal, yaitu pengelompokan data berdasarkan kategori-kategori tertentu, biasanya disajikan dengan grafik batang, lingkaran, dan gambar. Istilah dalam distribusi frekuensi. Yang pertama, kelas, yaitu penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi yang masing-masing dinamakan batas kelas. Batas kelas sendiri terbagi menjadi A. Stated class limit, yaitu batas-batas kelas yang tertulis dalam distribusi frekuensi, terdiri dari lower class limit dan upper class limit. Yang B. Class boundaries, yaitu batas kelas yang sebenarnya, terdiri dari lower class boundary dan upper class boundary. 2. Kelas interval, panjang kelas, lebar kelas, merupakan lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelasnya. 3. Midpoint class mark, titik tengah, yaitu rata-rata hitung dari kedua batas kelasnya atau tepi kelasnya. Penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama, membuat data menjadi terurut. Yang kedua, menentukan range atau jangkauan, yaitu selisih antar nilai terbesar dengan nilai terkecil. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas dengan rumus Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana K adalah banyaknya kelas dan N adalah jumlah data. 4. Menentukan interval kelas. I sama dengan R dibagi K. R adalah range dan K adalah banyaknya kelas. Yang kelima, menentukan batas-batas kelas. Tepi bawah kelas dengan, yaitu batas bawah kelas dikurangi 0,5 dan tepi atas kelas, yaitu batas atas kelas ditambah 0,5. Panjang interval kelas sama dengan tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas. 6. Menentukan titik tengah, yaitu batas atas kelas ditambah batas bawah kelas dibagi 2. Yang ketujuh, memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan memakai sistem torus. Yang 8, menyajikan distribusi frekuensi.
Jenis distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi kumulatif, yaitu suatu daftar yang memuat frekuensi-frekuensi kumulatif. Jika ingin mengetahui banyaknya observasi yang ada di atas atau di bawah suatu nilai tertentu. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu suatu total frekuensi dari semua nilai yang lebih kecil dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya. Distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, suatu total frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih besar dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya. Yang kedua, distribusi frekuensi relatif adalah perbandingan dari frekuensi masing-masing kelas dan jumlah frekuensi seluruhnya dan dinyatakan dalam persen. Distribusi frekuensi kumulatif relatif, suatu total frekuensi dengan menggunakan persentase. Jenis grafik. Yang pertama ada histogram, yaitu grafik yang berbentuk balok di mana sumbu horizontal X adalah tepi kelas dan sumbu vertikal Y adalah frekuensi setiap kelas. Yang kedua, poligon. Grafik berbentuk garis dan menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas. Yang ketiga, ogive. Diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Penyelesaian distribusi frekuensi secara manual. Diketahui nilai ujian statistika 50 mahasiswa di UBSI Yogyakarta adalah sebagai berikut. Untuk menyelesaikan distribusi frekuensi, yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke yang paling besar. Kita mulai dari nilai 23, kemudian 25 lagi, 30, 32, 32 dan seterusnya. Dan yang paling besar adalah 98. Yang selanjutnya kita mencari range atau jangkauan. Caranya yaitu R sama dengan X max dikurangi X min. X max di sini adalah 98 dan X min-nya adalah 23, sehingga hasilnya adalah 75. Selanjutnya kita mencari banyaknya kelas dengan menggunakan rumus Sturges. Caranya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3 log 50. Hasilnya adalah 6,6. Kita bulatkan menjadi 7. Selanjutnya kita menghitung interval kelas. Untuk rumusnya adalah I sama dengan R dibagi K. R-nya tadi adalah 75 dan K adalah 7. Jadi 75 dibagi 7, hasilnya adalah 10,71. Kita bulatkan menjadi 11.
Selanjutnya kita menentukan batas bawah kelas pertama. Diambil dari nilai terkecil data kita yaitu 23. Selanjutnya batas atas yaitu 33. Selanjutnya yaitu tepi bawah kelas, yaitu batas bawah kelas dikurangi 0,5 hasilnya 22,5. Dan selanjutnya tepi atas kelas yaitu batas atas ditambah 0,5 jadinya 33,5. Selanjutnya yaitu titik tengah kelas pertama. Rumusnya adalah setengah dari batas atas ditambah batas bawah, yaitu setengah dari 23 ditambah 33, hasilnya adalah 28. Selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, tadi kita sudah menghitung batas bawah, batas atas dan juga titik tengahnya. Tinggal kita masukkan saja. Jadi untuk interval kelas pertama yaitu 23 sampai 33 dengan titik tengah yaitu 28. Untuk kelas kedua intervalnya adalah 34 sampai 44. Kelas ketiga adalah 45 sampai 55 dan seterusnya. Untuk titik tengahnya tadi kita sudah mengisi interval kelas yaitu 11. Nah, tinggal kita tambahkan jadi 39, 50, 61, 72, 83 dan 94. Selanjutnya kita menggunakan sistem torus. Nah, yang masuk ke interval 23 sampai 33 yaitu ada 23, 25, 25, 30, 32, 32 lagi, 32 dan 32 lagi. Untuk kelas yang kedua dan seterusnya caranya sama seperti selanjutnya. Tinggal kita isi frekuensinya sesuai dengan torusnya tadi. 8, 9, 8, 9, 10, 5 dan 1. Jika dijumlahkan ini semua ada 50. Ya, 50. Selanjutnya kita mengisi tepi bawah dan tepi atas. Untuk kelas pertama tadi kita sudah menghitungnya ya. Ada 22,5 dan 33,5. Nah, untuk tepi bawah dan tepi atas kelas-kelas berikutnya tinggal kita tambahkan dengan interval kelasnya yaitu 11. Selanjutnya distribusi frekuensi relatif. Untuk yang kelas pertama frekuensinya adalah 8, jadi frekuensi relatifnya adalah 8/50 dikalikan 100%, hasilnya adalah 16%.
untuk kelas yang kedua, caranya adalah 9/50 dikalikan 100%. Hasilnya adalah 18%. Untuk kelas ketiga dan seterusnya, cara menghitungnya juga seperti itu. Bila kita jumlahkan, hasilnya adalah 100%. Selanjutnya, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Di sini kita menggunakan tepi atas sebagai intervalnya. Untuk interval kurang dari 33,5 itu nilainya adalah 8. Nah, sedangkan untuk yang kurang dari 44,5 di interval 3,35 tadi itu juga termasuk di situ, maka kita tambahkan. Nah, begitu juga untuk yang kurang dari 55,5 di interval 44,5 kita tambahkan, jadi hasilnya 25 dan begitu seterusnya. Oke, sekarang ke distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kita mengambil dari tepi bawah kelas untuk intervalnya. Yang pertama, untuk interval lebih dari 22,5, berarti kan yang lebih dari 22,5 itu ada berapa? Berarti semuanya kan, yaitu sama dengan jumlah datanya, yaitu ada 50. Nah, untuk yang lebih dari 33,5 berarti yang di bawahnya, yang di interval lebih dari 22,5 itu tidak termasuk, maka kita kurangi dan hasilnya adalah 42. Begitu seterusnya. Sekarang distribusi frekuensi kumulatif relatif kurang dari. Ini adalah bentuk persentase dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi kita tinggal ubah dalam bentuk persentasenya. Untuk yang pertama 8 itu menjadi 16%. Yang kedua 17 menjadi 34%. 88%, 98%, dan 100%. Sekarang distribusi frekuensi kumulatif relatif lebih dari. Ini adalah bentuk persentase dari distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi kita tinggal ubah saja dalam bentuk persentase. 50/50 kali 100%, maka hasilnya adalah 100%. Yang kedua 84%, 66%, 50%, 32%, 12%, dan 2%. Sekarang kita membuat histogram. Nah, histogram ini untuk sumbu X nya itu berasal dari tepi kelas dan sumbu Y nya adalah frekuensinya. Kita bisa lihat dari tabel tadi, tepi bawah, tepi atas. Oke, sekarang langsung kita buat saja.
grafiknya. Itu yang pertama, yaitu dengan frekuensi 8. Ya, berada di sini. Langsung kita buat saja. Yang kedua dengan frekuensi 9, berarti sedikit lebih tinggi ya. Sekarang yang keempat dengan frekuensi juga 8, berarti sama dengan yang pertama tadi tingginya. Yang keempat frekuensinya 9. Yang kelima dengan frekuensi 10. Selanjutnya dengan frekuensi 5. Yang terakhir dengan frekuensi 1. Oke, sudah selesai. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini untuk histogram. Sekarang kita akan membuat poligon. Poligon sendiri menggunakan titik tengah dari kelas sebagai simbol X-nya. Untuk memperjelasnya akan ditulis titik tengahnya di simbol X-nya. Sekarang kita buat garisnya sesuai dengan titik-titik yang sudah ditentukan. Yang pertama, titik tengah kelas pertama dengan frekuensi 8 yang terhubung dengan titik tengah kelas kedua dengan frekuensi 9. Selanjutnya titik tengah kedua terhubung dengan titik tengah kelas ketiga, dan begitu seterusnya. Oke, sudah selesai poligonnya. Jadi hasilnya seperti ini. Sekarang OGIF ini kita akan gunakan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan juga distribusi frekuensi kumulatif lebih dari.
di mana nanti nilai-nilai frekuensinya menjadi sumbu Y, dan untuk sumbu X nya berasal dari tepi kelas. Kita buat titik-titik koordinatnya sesuai dengan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Setelah titik koordinatnya sudah dibuat, sekarang kita tinggal hubungkan saja titik-titik tersebut. Selanjutnya kita buat titik-titik koordinat sesuai dengan tabel dari distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Setelah titik-titiknya sudah terbentuk, tinggal kita hubungkan saja titik-titik tersebut. Hasilnya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Dengan ini penyelesaian secara manual selesai. Oke, kali ini kita akan mengerjakan distribusi frekuensi menggunakan aplikasi SPSS. Kita masih menggunakan data yang sama seperti tadi, yaitu nilai ujian statistika dari 50 mahasiswa di UPSI Yogyakarta. Pertama kita salin dulu datanya. Kita pindah ke SPSS nya. Kita ke tab variable view. Di sini kita kasih nama, misalkan gitu aja. Untuk tabnya numerik, terus di sini desimalnya kita buat 0 saja. Kita kembali ke tab data view, lalu pastekan data tadi. Nah, sudah. Setelah itu kita ke menu transform, pilih record into different variables. Oke, kita kasih nama, misalkan 1. Oke, change, lalu old and new values. Nah, di sini kita membuat kelas-kelasnya seperti yang manual tadi. 33. Ini adalah kelas yang pertama. Kemudian 34 sampai 44 adalah kelas yang kedua, dan seterusnya. Baik, 9 sampai 99.
Ini adalah kelas yang terakhir, 7. Kita klik continue, kita klik OK. Nah, kita balik ke sini lagi. Nah, di sini ada A1, angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah kelasnya. Jadi ini nilai 65 ini masuk ke kelas yang keempat, 34 ini masuk ke kelas yang kedua, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita pilih menu analyze, lalu descriptive statistik, dan pilih frequencies. Nah, kita pilih yang A1 untuk jadikan variabelnya, lalu klik statistik. Nah, kita misalkan mencari mean-nya, median, jumlah distribusi makan ini. Klik continue, lalu kita ke chart, pilih yang histogram, klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini muncul ini tabel kelasnya tadi. Tabel distribusinya seperti ini. Ada kelas ke-1 sampai 7, terus ada frekuensi kumulatifnya juga. Untuk diagram histogramnya hasilnya seperti ini, sama seperti pengerjaan manual yang tadi. Nah, untuk poligonnya kita double klik, lalu pilih add interpolation line. Nah, ini yang straight aja, kita close. Oke, udah jadi poligonnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.